Mungkin beberapa dari Anda dulu pernah mengunjungi tempat wisata bernama Sabana Rawapening. Musim kemarau yang begitu lama terjadi pada tahun 2018 telah menyebabkan beberapa sisi Rawapening menjadi daratan kering yang berumput. Tetapi pada tahun 2020, daratan itu kembali digenangi air. Dengan pembangunan jembatan-jembatan bambu dan beberapa fasilitas, tempat ini resmi dikelola perorangan untuk menjadi objek wisata per Juli 2020. Selain akses jalan yang semakin mudah, tempat wisata ini semakin meriah dengan miniatur menara Eiffel setinggi lebih dari 40 meter yang terbuat dari bambu. Anda juga dapat menyewa perahu untuk berkeliling tempat wisata hanya dengan membayar 15.000 per orang. Di depan menara Eiffel tersebut juga disediakan kafe bambu di atas air yang menyediakan berbagai makanan dan minuman. Dengan mengusung nama baru yaitu Radesa Wisata Rawapening, dari tempat parkir wisatawan diajak untuk berjalan kaki memasuki wilayah Desa Tuntang menuju tempat wisata. Desa yang 80% penduduknya bermata pencarian nelayan maupun petani, sepertinya tangkas dan cepat menyesuaikan diri terhadap adanya jenis wisata baru di desa mereka. Dari tempat parkir yang dikelola oleh warga desa, sudah terlihat adanya banyak masyarakat desa yang berjualan beraneka ragam makanan, minuman, hingga baju di sepanjang jalan menuju lokasi. Salah satu contohnya adalah Bu Widi. Beliau adalah penduduk asli Radesa. Nenek 4 cucu ini sehari-hari berjualan sayur di pasar pagi Tuntang. Jika hari sudah beranjak siang, dia langsung beralih ke tempat ini untuk berjualan makanan dan minuman untuk pengunjung yang hendak masuk ke lokasi wisata. Tetapi, baru seumur jagung wisata ini, Bu Widi mengaku semakin lama tempat wisata ini semakin sepi. Nek pun tidak mriki bisa pindah niku pun anu to, mboten baleni malih. Nggih enten sing baleni ngarang-arang. Paling ngejak temene ngoten niku. Setali 3 uang, pengemudi wisata kapal bernama Mulyani, mantan TKI di Malaysia yang selama 14 tahun dan baru pulang ke desa asalnya. Asmane sinten, Mas? Mulyani. Yani. Mulyani. Ora Mulyanto, Mulyani. Mulyantonya meninggal. Saya baru pulang kampung. Jadi saya ini sebenarnya TKI. Tapi karena Malaysia kan sudah tutup. Gimana Mas
pendapatannya? 1 minggu ini selalu jalan atau ada hari-hari tertentu nggak sama sekali? Sabtu Minggu ini saja yang agak lumayan. Kalau hari-hari biasa ya paling narik berapa? 1, 2, 3. Satu hari. 1, 2, 3 rombongan. Ya, rombongan. Dalam konsep pembangunan, termasuk di dalamnya pembangunan sektor pariwisata, seharusnya konsep triple helix maupun pentahelix harusnya menjadi landasan berpikir untuk pengembangan. Konsep triple helix adalah konsep pembangunan yang memadukan beberapa pelaku atau aktor wisata untuk bersama-sama dalam pengembangan pariwisata. Kolaborasi yang baik antara pemerintah, pihak swasta, atau pengelola dengan komponen terpenting yaitu masyarakat harusnya mampu berbagi peran masing-masing. Jika salah satu unsur ini timpang atau tidak dilibatkan, maka sudut triple helix pun tidak akan meruncing dan membentuk segitiga utuh yang berkesinambungan. Begitu juga dengan konsep pentahelix yang melibatkan lebih banyak unsur, yaitu pihak akademisi dan media. Seperti bentuk kemarahan baru kelinting yang menjabut lidi yang ditancapkannya ke tanah dan menyebabkan banjir besar, akhirnya terbentuklah rawa pening. Persoalan rawa pening tampaknya masih terus bergulir. Dari permasalahan pendangkalan air karena pertumbuhan eceng gondok yang tak terkendali, hingga munculnya tempat-tempat wisata baru yang mengubah sosial masyarakat di sekitarnya. Wisata ini prospeknya bagaimana ke depannya? Kalau ke depannya sih bagus, asal ada kerjasama yang baik dan saling terbuka antara pengelola ini sama orang kampung. Selama ini belum. Selama ini kan belum. Kiranya kita perlu meniru burung jalak, kerbau, dan rumput. Walaupun sepertinya kerbau hanya memakan rumput, tetapi kotoran kerbau mampu menyuburkan tanah di sekitarnya. Begitu juga dengan burung jalak. Meskipun terlihat ukurannya jauh lebih kecil dari kerbau, tetapi sumbangsinya besar dalam membuat nyaman kerbau dengan memakan kutunya. Tanpa tujuan mempersonifikasikan pihak-pihak tertentu, proses alam ini mengajarkan kita bahwa keberlangsungan akan terjadi jika kita sadar di mana kita berpijak dan apa peran kita. Salam Dolan Jateng.